ke depan, ikan berenang. Jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Di kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi doa. Habis itu, kalau ada musiknya habis itu. Yang berbahagia, sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 3, kemudian Pak Ketua Komunitas Guru Penggerak Bapak Wadiman, dan rekan-rekan guru penggerak angkatan 4, 5, dan 7 yang berbahagia. Sebenarnya saya di sini juga tidak pintar, kebetulan saja ada di depan karena atas permintaan ketua komunitas untuk berbagi. Bapak Ibu, ini kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk P5 di sini bimbing, membina dan membentuk siswa kita agar menjadi P3, yaitu profil pelajar Pancasila. Sedangkan proyek penguatannya sudah kita lakukan sebelum kita menggunakan PUMER pun itu sudah kita laksanakan. Hanya saja perbedaannya di kalimat ketiga. Namun saya juga sebenarnya punya kendala Bapak Ibu. Kendalanya di sekolah tidak bisa saya terapkan sepenuhnya. Kenapa? Di sekolah baru saja menggunakan bagaimana pembelajaran menggunakan PUMER. Jadi banyak kendala sebenarnya, seperti kemarin juga kita pernah. Sebenarnya itu bisa diklik. Untuk Bapak Ibu bisa diklik. Jika itu dipindah ke Word, bisa diklik dan bisa di-download. Materinya itu bisa di-download. Profil pembelajar Pancasila mulai dari pemetaan, dialih dulu, di-convert ke Word, baru bisa diklik. Nggak PDF, bisa nggak? Oh bisa, alhamdulillah kalau bisa. Jadi sebenarnya di sini saya tidak terlalu pintar, kita sama-sama sharing saja. Kebetulan kita berbagi saja, dan alhamdulillah kebetulan juga memang videonya saya perlukan untuk laporan di Sinar Baik begitu. Jadi Pak Wadiman permen mengenai kurikulum merdeka, kemudian standar-standar bagaimana jika kita ingin menerapkan P5 di sekolah kita, kemudian bagaimana cara pemetaannya terhadap siswa, kemudian pelaksanaannya, pembagian, koordinatornya, kemudian yang melaksanakan itu bagaimana hingga terbit atau terjadilah produk yang dibuat oleh siswa yang disebut dengan project. Bapak Ibu, kadang-kadang kita salah kalau yang namanya P5 itu kesannya hanya sebuah produk yang dapat dibawa siswa ke sekolah bisa dipamerkan. Kesannya hanya seperti itu. Tapi ternyata kesan yang selama ini sudah terjadi dan dilaksanakan, mohon maaf Pak Wagiman, kebetulan Pak Wagiman ada di SD, begitu dan sebagainya, mohon maaf, tidak menyinggung, karena ini memang sudah walaupun benar-benar ada sekolah yang memang melaksanakan siswanya yang mengerjakan, karena memang P5 itu sebenarnya memang siswanya, tidak dikolaborasi, tidak ada kata pengkolaborasi. Semester kedua. Oh iya lah. Jadi kita kembali lagi, intinya di dalam P5 itu ada kaitannya dengan asesmen Bapak Ibu. Asesmen di awal kegiatan pembelajaran, maksudnya tidak hanya kita gurunya masuk di dalam kelas melakukan asesmen itu, tapi ketika tahu pembelajaran baru, pihak sekolah atau komponen pendidikan, yang dikatakan dengan komponen pendidikan itu terdiri dari seluruh warga sekolah, di mana warga
kita itu tahu dari alumni itu dapat sudah 1 poin untuk P5 nya itu loh. Kemudian dari orang tua murid alumni, mereka bercerita, iya sebenarnya kami kemarin begini seperti itu kan. Dari situ kita sudah dapat satu kesimpulan bahwa sebenarnya sekolah kita apakah koordinator ini tugasnya hanya untuk menunjuk, mengawas, terus memerintah? Tidak. Justru koordinator ini tugasnya sangat berat Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam permen ini dikatakan bahwa koordinator ini tugasnya adalah memulai, merancang, meneliti, melakukan, melaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah mengomunikasikan dan mempublikasikan. Itulah tugas koordinator P5 Bapak Ibu. Artinya sangat berat dibandingkan tugas pelaksananya saja. Misalkan nih ada koordinator, di bawahnya itu kan ada pembimbing. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, kalau mendengar tadi sedikit pemaparan dari Lun mengenai P5, kira-kira apa ya menurut Bapak Ibu P5 itu? Kemudian apakah sudah pernah melaksanakan pendampingan proyek? Kemudian yang ketiga di sini, bagaimana kebijakan Bapak Ibu mengenai P5? Ini di sekolah saja dulu, basicnya di sekolah aja dulu. Kira-kira bagaimana yang pertama dulu, pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, setelah mendengar tadi sedikit pemaparan, pengalaman Bapak Ibu di sekolah, kemudian pengalaman kita bersama ketika kita mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu mengenai P5 kira-kira? Silakan kalau ada yang ingin memberikan saran, masukan atau tanggapan. Itu baru mulai melaksanakan, baru belajar. Banyak bentuknya. Dari ini jangan dibuang, nanti dibuat apa? Akan menjadi barang yang lebih bagus, lebih bernilai, kan seperti itu. Nah, ide ini tadi ketika disampaikan kepada kepala sekolah, secara otomatis kepala sekolah akan menjadi koordinator kan. Dan koordinator ini kemudian kepala sekolah meminta Pak Wahyu, tolong dibantu siapa lagi yang sekiranya bisa untuk membimbing siswa ini dan sebagainya. Karena di dalam kurikulum Merdeka yang baru itu KUMER itu hanya dilaksanakan untuk fase kan SD. Fase BCD itu kelas 1 dan kelas 4 gitu kan Pak ya. Kelas 1 dan kelas 4. Namun tidak menutup kemungkinan kelas yang lain itu juga boleh berpartisipasi. Kelas 1 dan 4 secara laporan prosedural, dan kelas 2, 3, 5 dan 6 berpartisipasi. Karena apa? Di dalam asesmen itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua. Hotsnya, cara pemberian soalnya, semuanya menggunakan KUMER, kan seperti itu. Artinya ketika ini kelas 1 dan 4, maka pembimbingnya bisa digunakan wali kelas 1. Guru kelas Pak ya, guru kelas 1, guru kelas 4. Kemudian pelaksananya langsung pembimbingnya ini. Sedangkan anggotanya terserah ini tadi mau cari yang mana. Kalau dia perlu anggota itu bisa diambil dari teman yang bukan guru kelas, Misalkan di situ ada guru mata pelajaran PJOK biasanya lah kalau SD, kemudian PAI boleh dimasukkan sebagai anggota. Kemudian kegiatannya itu perlu dirancang terlebih dahulu bersama-sama dengan tim ini tadi, dipimpin oleh koordinator. Misalkan Bapak tadi kan pengen pendaur ulangan sampah, artinya P5 yang Bapak ambil ini kan dua topik yang Bapak ambil, dua tema. Yang pertama kewirausahaan, yang kedua pendaur ulangannya, pengumpulannya ini masuk di mana Pak kira-kira Pak? Kearifan lokal masuk Pak? Yang pertama ini ditentukan kalau lagi P5 utamanya ada temanya kalau pertama tidak Pak, tidak ditentukan. Jadi untuk SD itu ada 5 tema Pak. Itu tidak ditentukan Pak, bebas sesuai dengan keadaan dan lingkungan sekolahnya. Enggak. Jadi misalkan Bapak itu di lingkungan sekolahnya banyak sampah,
terus berlanjut sampai dia nanti ke SMA. Jadi masih seperti apa contohnya kebinekaan tunggal itu masuk ke gaya hidup berkelanjutan. Karena apa? Dia secara terus menerus. Jadi harusnya memang kegiatannya yang monoton berada di luar. Enggak. Artinya kita melihat keadaan sekolah kita. Kalau misalkan sekolah kita banyak sampah daunnya karena banyak pohon-pohonan, itu namanya juga kearifan lokal. Karena apa? Sampah yang ada di situ kita dengan mengingat, melihat, menimbangkan seperti itu Pak Haryaskan. Di situ banyak sampah daun yang tidak terurus, maka yang pertama kearifan lokalnya adalah sampah. Yang kedua kewirausahaan. Apa itu kewirausahaannya? Dari daun tadi dibuat jadi apa? Apakah jadi pupuk, apakah jadi briket, atau jadi apa lagi? Itu tergantung dari koordinatornya. Karena dalam 1 tahun hanya boleh menghasilkan 1 produk. Boleh 2 tema, maksimal 3 tema. 1 tahun. 1 tahun. Satu ini kan sampah nih tadi Pak. Sampah, bukan maksudnya 1 produknya itu produk sampah nih loh Pak. Yang diambil kan sampah. Kalau hasilnya kan banyak tuh Pak jadinya Pak. Iya, cuman produk awalnya itu sampah nih loh Pak. Nah itu ini gitu loh Pak. Asal umumnya ya. Iya, kata umumnya. Jadi ketika membuat modul itu, maka modul pian itu adalah pendaur ulangan sampah. Seperti itu loh Pak. Dari dalamnya bersub-sub nanti lah. Tinggi, lalu masuk di sub kayak membuat buku Pak, ada sub pokok bahasan 1, 2, 3 kan kayak gitu seperti ini. Tapi bab 1 tentang ini gitu loh Pak. Ya. Kalau bergerak. Coba. Kalau bergerak bola, padahal ini kan kalau sekolah bergerak itu juga sudah melaksanakan. Sudah melaksanakan kalau sekolah bergerak. Silakan sambil sharing, kita sambil sharing aja. Kita sama-sama di sini ya. Iya. Kalau saat yang P5 itu saya itu kan buka buku itu ada berapa tahun memang boleh kayak yang tadi apakah 1 aja boleh dipilih? Dalam 1 tahun maksimal 3 tema. Oh 3 tema. 3 tema dalam 1 tahun. 1 tahun. Tidak boleh lebih. Ya. SMP pun sama. Ya. SMP, SMA sama. Berarti misalnya ada 5, misalnya aja nih lah ada 5 yang untuk kita lingkungan kah, kearifan lokal, berarti pilih 3 aja boleh lah. 3 maksimal iya. Maksimal Boleh. 3. Iya. Kalau P5 itu bukan buku Pak, modul Pak. Ya, Modulnya itu bukan Pak. Ya, kan kalau saya buka Lebih afdol. Karena sudah ada vokasinya, sertifikat vokasi untuk universitas. Baru pulang dari Bogor dia. Boleh lah tanya. Iya Pak. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ini kan karena kami masih belajar Bu, terus terang masih agak bingung tentang P5 ini. Nah, misalkan di kelas 1 dan kelas 4 itu Bu, apakah tema yang dipilih itu haruskah sama ataukah boleh berbeda-beda? Itu aja Bu. Untuk kelas 1 dan 4 itu kan kita ngambil 2 tema tuh misalkan. Kelas 1 kita pakai tema yang kearifan lokal. Kelas 4 kita ambil tema yang kewirausahaan seperti itu. Jadi terlaksana dua-duanya, iya. Kalau 1 tema sama, kelas 1 dan kelas 4 ngambil 1 tema sama, berarti dalam 1 tahun itu hanya 1 tema dong. Iya, dalam 1 tahun itu hanya 1 tema. Yang suara demokrasi. Kalau suara demokrasi mungkin kelas 7 juga bisa ikut karena OSIS ya, misalkan nanti kan. Nah, kalau misalnya kita ambil tema demokrasi itu, apakah nanti kalau ada kegiatan pameran juga ditampilkan hasilnya atau seperti apa sih? Apakah semua tema ini harus dikemas di akhir dalam bentuk pameran atau bagaimana? Tergantung tema yang kita ambil Pak. Misalkan begini, suara demokrasi tadi ya, itu kan kita membiasakan siswa untuk berlaku dan bersifat sesuai dengan Pancasila sila keempat begitu kan. Artinya kalau kita itu mengadakan pameran yang kita laksanakan di situ adalah kita memberikan di situ semacam penjelasan programnya, siswa memberikan penjelasannya, dan boleh juga kita tampilkan di situ video saat mereka melaksanakan kegiatan demokrasinya itu. Mulai dari awal mereka kampanye atau mulai dari awal memilihnya, memilih kandidatnya, kemudian kampanyenya sampai pemilihannya, sampai siapa dapat pemenangnya itu divideokan. Itu sudah masuk P5. Atau misalkan lagi ke gotong royongan, itu kan tidak bisa dipamerkan itu Pak, ke gotong royongan itu seperti apa. Kemudian ke gotong royongan itu secara otomatis
otomatis itu akan tercermin dalam diri siswa. Siswa itu jadinya ringan tangan dalam artian bukan suka bullying, suka memukul, suka mencuri, tapi suka tolong menolong, suka bahu-bahu, tidak berat tangan, seperti itu. Kemudian lagi ada yang tidak terlihat lagi, satu lagi yaitu mengenai PBB. Itu kan tidak bisa dipamerkan itu Pak, tapi bisa dibuat atraksinya. Ketika kita melakukan sebuah pameran, di awal itu kan biasanya ada kata pembuka, kata sambutan. Di saat itulah bisa kita pamerkan atraksi, kita perlihatkan atraksi PBB. Karena itu apa? Sebuah salah satu pembentukan karakter. Karakter itu juga masuk di dalam P5. Dan yang lebih penting adalah yang saya bilang tadi, siswa yang suka cerewet, suka ngomel, suka ngomong sendiri di belakang ketika kita menjelaskan materi di depan kelas. Maka siswa itu bisa kita pilih sesuai dengan kompetensinya. Ada yang misalkan dia jadi politis, suka berpantun, atau dia suka berpidato, proklamator kan artinya. Maka atau dia yang suka jadi public speaking, MC dan lain sebagainya. Maka itu bisa kita tampilkan saat-saat kegiatan penting, dan itu merupakan salah satu atraksi, bukan pameran. Ya, berarti intinya Karena langsung. Jadi saya tanya, apakah harus dikemas dalam satu pameran gitu kayak P5 itu sebagai bukti kalau kita berhasil melaksanakan P5? Maksudnya biasanya kan di akhir tahun misalkan ya Bu ya, kan yang kalau saya belum pernah ya, mungkin saya lihat sekolah lain itu ada pameran. Apakah di kegiatan P5 harus ada pamerannya? Tergantung tema yang diambil Pak. Jika temanya kewirausahaan, temanya kearifan lokal, secara otomatis itu dalam bentuk produk. Maka produk itu pasti dalam bentuk pameran. Tapi jika yang diambil itu tema tentang digital, itu yang keenam, saya lupa apa ya namanya, itu ada tema yang keenam untuk SMP, itu tidak perlu dipamerkan. Kita upload ke media sosial, kita itu sudah masuk ke dalam P5. Misalkan contoh salah satunya, ketika kita memberikan tugas siswa, anak-anak ini tugasnya nanti di rumah. Kalau di rumah, karena di sekolah kan jelas tidak cukup waktu itu. Ketika kalian mulai mencari bahannya, mengumpulkan, mengerjakan, sampai jadi hasilnya, produknya, silakan semuanya direkam video sambil dijelaskan. Jangan lupa diberi salam pembuka dan penutup, diberi contoh misalkan kan, itu semuanya rekaman video. Nah, itu sudah masuk ke dalam digital itu Pak. Itu tema yang ke-6. Secara otomatis itu tidak dipamerkan. Bisa langsung kita upload ke medsos, itu bisa langsung terpamerkan sendiri itu. Tidak perlu harus membuka pameran di sekolah. Berarti tidak harus semuanya di Ya, dalam tergantung tema. Maksudnya tidak harus nanti semua kegiatan dalam bentuk Pameran kegiatan, satu kegiatan dulu. Soalnya kami tangkap itu nanti ada pokoknya semua yang sudah melakukan itu berarti bolehlah misalkan yang tadi misalkan Ibu, kalau misalkan ada pilih satu tema, tapi satu tema itu ada beberapa kegiatan, boleh? Satu tema ada beberapa kegiatan, bisa Pak? Boleh. Iya. Mampu tidak? Nah itu saja. Kalau mampu, siswanya ini kan siswanya mengerjakan Pak. Kalau koordinatornya ini kan membimbing siswanya. Jika siswanya mampu silakan. Artinya dalam satu tema ini kan temanya misalkan air nih Pak. Air. Kemudian dari air ini tadi dibentuk air mineral. Misalkan di sini mereknya Pajikron, misalkan di sini. Kemudian lagi di sini mereknya Alfamart, di sini lagi mereknya kan beda-beda. Tapi intinya tetap air. Gitu loh Pak. Boleh. Jadi satu tema boleh dikemas dalam, atau nanti kan misalnya temanya kebinekaan global, kebinekaan lah ya global, itu kan masih banyak yang bisa dikerjakan ya, misalkan dalam bentuk seni tari, seni musik, seni karya, tadi itu Atraksi. berarti seperti itu ya Bu? Oke. Dia dalam bentuk atraksi itu. Terima kasih sudah terkonfirmasi. Sama-sama Pak. Mungkin yang lain ada yang mau nambahkan? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kebetulan saya juga sama dengan Pak Jikron, wajah baru di sini. Kami dari angkatan 7. Nama saya Rohani Fatima. Di sini terus terang ini sangat menarik ya P5, dan kebetulan sekolah
jadwal pelajaran ya di sini kita yang secara administrasi jadwal pelajaran kita setiap kebetulan saya dirinya hari Sabtu. Nah, tadi di awal Ibu bisa mengatakan kita tidak harus sesuai jadwal. Artinya kita bisa di 2 bulan terakhir. Nah, ini kalau misalkan di akhir itu kira-kira apa tidak mengganggu kayak gitu. Jadi tadi yang saya ambil misalkan yang punya saya jadwal saya Sabtu. Nah, karena ini siswa saya dan kebetulan saya juga kurang memahami tentang anyaman, tetapi di daerah saya itu memang ada kerajinan anyaman, membuat ikan. Nah, jadi apakah kita itu bisa memanggil orang luar untuk membimbing peserta didik kita? Nah, dan di sini nih karena tadi kan ditekankan bahwa yang mengerjakannya itu siswa, bukan orang tua. Karena jujur saja kalau pengalaman tahun-tahun dulu kami kalau praktek kelas 6 kebiasaan membuat nikah, kalau yang angkatan terdahulunya saya masih percaya memang siswa yang mengerjakan. Tetapi beberapa tahun belakangan saya kurang percaya. Iya, karena kebanyakan sudah orang tua atau keluarga. Nah, di sini saya ingin menghidupkan kembali. Jadi bisakah kita memanggil orang luar untuk mengajari siswa tersebut, dan itu pendampingannya artinya kalau kearifan lokal di akhirnya kita juga harus melaksanakan pameran ya. Kita bisa langsung sharing aja lah. Bisa Bu, seperti Lun bilang untuk narasumber luar itu berarti beliau itu memberikan materi atau membimbing siswanya setiap kegiatan P5 sampai siswanya itu bisa dan sampai menghasilkan produk kerja sendiri baru dilepas. Tadi juga dikatakan bahwa kelas lain itu bisa berpartisipasi, tetapi mereka kan tidak ikut dalam kegiatan, bukan dalam laporannya. Jadi karena ada rencana sedikit lobby Pak Kasek. Jadi karena kebetulan murid saya sangat sedikit Bu, maklum di desa. Jadi ada rencana untuk mengajak kelas 5 dan kelas 6. Nah, sehingga karena kebetulan kita juga memanggil orang luar, bagaimana caranya sehingga kita itu memang menghasilkan produk. Jadi sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Walaupun secara prosedural laporannya tetap kelas 4. Ya, laporannya tetap kelas 4. Dan tadi sudah ditegaskan juga sama Bu Dian juga bahwa kita 1 tahun itu 2 tema, 2 tema. Jadi kalau misalkan 1 tahun 1 bisa nggak? Minimal kan itu bisa sebenarnya, tapi apa nggak rugi gitu loh. Kalau menurut saya ya kan Pak, terbuang-buang waktu. Jadi artinya nanti kita sepakati aja 1/4 kita sama, jadi baru semester 2-nya kewirausahaannya langsung pameran gitu. Ya, terima kasih ilmunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Dari tadi nggak ada dihapus. Tiba-tiba benar hadir langsung diberikan. Tadi dulu loh. Ya. Baik, terima kasih. Diberi kesempatan tidak ya? Selebar. Iya. Soal P5, kita masih banyak salah persepsi tentang P5 pada Bapak Ibu. P5 ini lebih banyak ke arah penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak usah terlalu fokus dengan masalah perayaan, tapi lebih ke arah proses yang dilewati oleh anak-anak. Jadi asesmen atau profil yang ingin dicapai itu apa? Misalnya anak-anak ini kita ingin mandiri, anak-anak ini ingin bergotong royong, anak-anak ini tentang ekosistem akhlak terhadap ekosistem